Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Nama petani itu Pak Mardi. Sudah lebih dari separuh hidupnya ia habiskan di ladang kecil warisan orang tuanya, di pinggir hutan desa Kedawu. Setiap hari, ia pergi pagi-pagi sekali dan pulang saat matahari tenggelam. Tak pernah ada masalah, sampai malam itu. Sore itu, langit mendung menggantung. Pak Mardi sedikit khawatir, karena jalur setapak pulang bisa sangat licin kalau hujan turun. Ia buru-buru mengikat karung berisi hasil panen di punggungnya dan melangkah cepat. Namun, langkah Pak Mardi terasa berat. Seolah tanah di bawah kakinya menyedot energinya. Hutan di sekeliling jalan setapak itu terasa lebih lebat dari biasanya, dan suara burung serta serangga mendadak hilang. Sunyi, hanya ada deru angin menggesek pepohonan. Saat berjalan, Pak Mardi tiba-tiba menemukan percabangan jalan yang aneh. Padahal, selama puluhan tahun ia lewat situ, jalan itu hanya satu arah, lurus ke arah desa. Kini ada dua cabang, satu ke kanan, satu ke kiri. Dua-duanya tampak seperti jalan lama, tertutup dedaunan dan ilalang. Pak Mardi berdiri bingung. Mungkin aku salah lihat, gumamnya. Ia memilih jalan kiri, karena lebih terang. Tapi baru 15 menit berjalan, ia sadar, jalannya berputar, dan ia kembali ke percabangan tadi. Panik mulai merayap. Pak Mardi mencoba jalan yang kanan. Sama, ia kembali ke tempat semula. Hutan mulai gelap, kabut turun perlahan, menutupi pandangan. Pak Mardi mengambil senter kecil dari sakunya, tapi aneh, sinarnya seperti tertelan kabut. Sambil gemetar, ia memanggil-manggil, "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban. Yang terdengar justru suara ketawa kecil, sayup, jauh, namun makin lama makin mendekat. Pak Mardi membalikkan badan. Sosok seorang anak kecil berdiri di antara pepohonan, mengenakan baju compang camping, wajahnya tertutup rambut panjang berantakan. Tangannya menggapai-gapai ke arahnya. Pak Mardi melangkah mundur ketakutan. Anak itu mengangkat wajahnya. Wajahnya bolong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut yang menganga lebar, penuh darah hitam pekat. Pak Mardi menjerit dan berlari sekencangnya, tak peduli ke arah mana. Tapi seakan hutan itu mengubah dirinya jadi labirin. Setiap langkah membawanya kembali ke tempat percabangan aneh itu. Lalu, dari balik kabut, muncul banyak sosok lain. Mereka berjalan pelan, menyeret kaki, tubuh mereka penuh luka, ada yang tanpa kepala, ada yang berlubang di dadanya, semuanya menatap Pak Mardi, dengan pandangan kosong. Pak Mardi membaca doa keras-keras. Tangannya bergetar hebat, tapi doa itu seolah tidak mempan. Sosok-sosok itu terus mendekat, berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sampai akhirnya, Pak Mardi melihat sesuatu, sebuah gubuk reot di kejauhan. Lampunya redup, namun terasa lebih hidup daripada kabut dan kegelapan ini. Ia berlari menuju gubuk itu. Pintu gubuk terbuka sendiri, berderit pelan. Pak Mardi masuk dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam, suasananya lebih aneh lagi. Di dinding tergantung foto-foto lusuh, semuanya wajah orang-orang yang mengerikan. Beberapa tanpa mata, beberapa tersenyum miring dengan bibir robek. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar, kusam dan retak. Pak Mardi, yang ketakutan, tak sengaja menatap cermin itu. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya. Sosok di cermin mengenakan pakaian petani yang sama, namun kulitnya pucat membiru, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes darah. Pak Mardi tersentak mundur. Cermin itu bergetar,
dan dari permukaannya, tangan-tangan hitam melesat keluar, mencoba meraih dirinya. Ia berlari keluar dari gubuk, menembus kabut. Di belakangnya, ia mendengar suara-suara cekikikan, tangisan, dan jeritan bercampur jadi satu. Setelah berlari tanpa arah, entah bagaimana, Pak Mardi tersungkur di jalanan berbatu. Ia mengangkat kepala, dan melihat lampu rumah-rumah desa. Dengan sisa tenaganya, ia berlari pulang. Sampai di rumah, istrinya, Bu Minah, terkejut melihatnya yang penuh lumpur dan luka goresan. Pak Mardi menangis keras malam itu. Ia bercerita tentang apa yang dialaminya, namun banyak orang tidak percaya. Mereka hanya berkata, kalau sudah masuk maghrib, jangan ada yang masih di hutan. Di sana, bukan cuma manusia yang berjalan. Sejak malam itu, Pak Mardi tidak pernah lagi ke sawah sendirian, apalagi saat sore mulai beranjak malam. Dan di hutan Kedaung, di tempat percabangan itu, kabarnya kadang masih terdengar suara tawa kecil, menunggu siapa saja yang tersesat. Malam itu, setelah Pak Mardi berhasil berlari keluar dari hutan, ia melihat cahaya lampu desa. Dengan nafas tersengal, penuh luka dan lumpur, ia memaksa kakinya bergerak menuju ke arah lampu-lampu itu. Namun, semakin dekat, ada sesuatu yang aneh. Rumah-rumah yang biasanya sederhana dan akrab kini tampak berbeda. Bangunannya miring, kusam, seolah sudah lama ditinggalkan. Pepohonan di sekeliling desa tumbuh liar tak terurus. Tidak ada suara manusia, hanya suara desir angin membawa bau anyir darah. Pak Mardi berdiri gemetar. Ia berjalan ke rumahnya, rumah yang seharusnya ia kenal. Tapi pintunya terbuka sendiri dengan berdecit nyaring. Di dalam rumah, hanya ada bayang-bayang hitam bergerak di sudut-sudut ruangan. Minah, panggilnya, suara Pak Mardi parau. Dari dalam rumah, muncullah seorang perempuan. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Itu, istrinya, tapi dalam bentuk yang bukan manusia. Selamat datang, Mardi, suara perempuan itu serak, seperti berasal dari dalam perut. Pak Mardi berteriak dan berlari keluar. Tapi kemanapun ia berlari, jalanan desa tetap membawa dia kembali ke rumah itu. Seolah-olah desa itu kini mengurungnya. Di langit, bulan merah darah perlahan muncul dari balik awan hitam. Di setiap jendela rumah yang dilaluinya, muncul wajah-wajah pucat mengintip, semua dengan senyum menyeramkan. Pak Mardi akhirnya berhenti di lapangan desa, tepat di bawah pohon beringin tua, tempat orang-orang dulu sering berkata, jangan main-main di situ. Di bawah pohon itu, sebuah liang lahat menganga, segar, seperti baru saja digali. Dari dalam liang itu, muncul tangan-tangan kurus menghitam, meraih ke arah Pak Mardi. Sebelum sempat berlari, tubuhnya seperti dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Ia diseret perlahan ke arah liang itu. Dengan tenaga terakhirnya, Pak Mardi berteriak memanggil nama Allah. Tapi suaranya hanya menggema di udara kosong. Tangan-tangan itu menarik tubuhnya ke dalam liang, dan dunia di sekitarnya perlahan menghitam. Pagi harinya, warga desa Kedaung menemukan sandal usang dan karung panen Pak Mardi di pinggir jalan setapak hutan. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Konon, kalau ada yang nekat lewat jalur hutan saat maghrib, kadang terdengar suara minta tolong. Suara yang serak, lemah, itu suara Pak Mardi yang masih berusaha pulang dari dunia yang bukan lagi milik manusia. Beberapa minggu setelah hilangnya Pak Mardi, warga desa Kedaung mulai resah. Banyak kejadian aneh terjadi. Suara langkah berat terdengar di sekitar sawah saat malam hari. Tanaman padi yang sedang tumbuh tiba-tiba layu dalam semalam. Yang paling menyeramkan, beberapa petani mengaku melihat sosok menyerupai Pak Mardi berdiri di tengah ladang, membelakangi mereka, diam saja. Suatu malam, Sarno, seorang petani muda yang baru pulang dari kota, menantang omongan warga. "Apa sih, masa takut sama bayangan?" katanya dengan sombong. Meski sudah diperingatkan orang tua desa,
Sarno nekat menggarap sawah milik almarhum Pak Mardi, yang sejak kejadian itu dianggap angker dan dibiarkan terbengkalai. Sore itu, Sarno bekerja sampai hampir maghrib. Langit mulai memerah darah, burung-burung hutan melintasi langit dengan teriakan aneh. Tapi Sarno tidak peduli. Ia baru selesai mengikat ikatan padi saat terdengar suara. Sarno, suara serak itu bergema dari arah pematang sawah. Sarno menoleh. Di antara kabut tipis yang mulai turun, ia melihat seorang lelaki berdiri, bajunya compang camping, mukanya pucat, matanya bolong. Itu, Pak Mardi. Sarno tercekat, mundur pelan-pelan. Tapi sosok itu bergerak cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri hanya beberapa langkah di depannya. "Kenapa kau ambil sawahku?" Suara itu lirih, penuh amarah, bercampur tangis. Sarno berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tapi sawah itu kini berubah menjadi lautan lumpur pekat yang menyedot kakinya. Sambil terperosok, Sarno menengok ke belakang. Sosok Pak Mardi kini membuka mulutnya lebar-lebar, sampai ke telinga, mengeluarkan suara raungan mengerikan. Dari mulutnya, keluar kabut hitam yang mencekik. Sarno jatuh. Dunia di sekelilingnya berputar. Keesokan paginya, warga menemukan Sarno terbaring di pematang sawah. Tubuhnya kaku, matanya melotot kosong ke langit. Di lehernya ada bekas tangan hitam, membekas dalam. Sejak kejadian itu, sawah bekas milik Pak Mardi dibiarkan terbengkalai. Tanaman liar tumbuh di sana, dan siapapun yang mendekat saat matahari hampir tenggelam akan mencium bau anyir darah bercampur lumpur basah. Orang-orang desa percaya, Pak Mardi belum benar-benar pergi. Ia masih berkeliaran di ladangnya, menjaga tanahnya, mencari siapapun yang berani mengusik, dan menyeret mereka ke liang gelap yang tak pernah bisa dijelaskan. Malam-malam tertentu, di ujung jalan setapak hutan, kadang terdengar suara, "Pulang, pulang." Suara itu serak, berat, dan jika kamu menjawab panggilannya, jangan pernah berharap bisa kembali. Karena di hutan itu, waktu dan dunia telah berhenti untuk selamanya. Desa Kedaung semakin diliputi ketakutan. Setiap bulan, selalu saja ada kejadian aneh, sapi yang mati tanpa sebab, tanaman yang membusuk, dan orang-orang yang tersesat di ladang tua milik Pak Mardi. Warga sudah pasrah, sampai datang seseorang dari luar desa. Namanya Mbah Rekso, seorang dukun tua dari desa sebelah, terkenal dengan ilmunya yang tinggi dan keberaniannya melawan makhluk halus. "Wong mati ora iso ngancem urip," katanya dingin saat warga memohon bantuannya. Orang mati tidak bisa mengancam yang hidup. Malam itu, Mbah Rekso menggelar ritual di pinggir sawah bekas milik Pak Mardi. Ia membawa sesajen lengkap, kepala ayam hitam, kemenyan, dan kendi berisi air dari 7 sumber. Warga hanya berani mengintip dari jauh. Saat jam menunjukkan tengah malam, Mbah Rekso mulai membaca mantra. Angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan, dan kabut tebal merayap dari tanah, membentuk sosok manusia. Dari tengah kabut itu, Pak Mardi muncul. Namun, kini wujudnya jauh lebih menyeramkan. Matanya kosong, mulutnya terus mengucapkan gumaman yang tidak dimengerti, dan dari kakinya mengalir darah hitam membasahi tanah. Mbah Rekso tidak gentar. Ia menghunus sebilah keris kecil dan mengarahkannya ke sosok itu. "Baliklah ke alam tempatmu berasal," teriak Mbah Rekso sambil mengayunkan keris ke arah arwah Pak Mardi. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kabut di sekitar Pak Mardi mengeras seperti dinding hitam, memantulkan kekuatan Mbah Rekso. Lalu, suara Pak Mardi menggema, "Aku tidak mati, aku diambil, aku dikurung." Semua orang yang mendengar suara itu langsung gemetar. Ternyata selama ini, Pak Mardi bukan sekadar menjadi arwah gentayangan. Ia ditahan di antara dunia hidup dan mati oleh kekuatan gelap, bukan murni kematiannya sendiri. Mbah Rekso baru sadar, ada sesuatu yang lebih jahat bersembunyi di balik tragedi Pak Mardi. Sebelum sempat melakukan apa-apa lagi, tanah di sekitar mereka retak.
Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan lain, bukan hanya milik Pak Mardi, tapi puluhan, mungkin ratusan tangan-tangan mayat yang marah. Wajah mereka kosong, rusak, dan penuh kebencian. Semua mengarah pada Mbah Rekso. Dalam keputusasaan, Mbah Rekso menusukkan kerisnya ke tanah, membaca mantra terakhir, menciptakan ledakan cahaya kecil. Kabut pecah sesaat, sosok Pak Mardi menjerit panjang, wajahnya mengerut, dan perlahan menghilang bersama kabut. Hening. Namun, tak lama kemudian, dari dalam kegelapan sawah, terdengar suara bisikan. Ini belum selesai. Catatan, sejak malam ritual itu, Mbah Rekso menghilang tanpa jejak. Sawah Pak Mardi kini tampak lebih tenang, tapi warga percaya sesuatu yang lebih mengerikan sedang tidur di bawah tanah. Menunggu saat yang tepat untuk bangkit, membawa dendam yang belum terselesaikan. Beberapa bulan setelah ritual Mbah Rekso, yang berakhir dengan hilangnya sang dukun, warga desa Kedawung mulai berani kembali lewat dekat sawah tua itu. Ladang Pak Mardi terlihat biasa saja siang hari. Tapi menjelang malam, suasananya berubah aneh. Tanaman padi yang baru tumbuh layu tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari balik ilalang, dan yang paling mengerikan, tanah di beberapa tempat seperti bergerak, berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Suatu sore, Rini, gadis kecil berumur 9 tahun, bermain layang-layang bersama teman-temannya. Angin sore sangat kencang, dan layang-layangnya putus, jatuh jauh ke tengah ladang tua Pak Mardi. "Jangan diambil, itu sawah angker," teriak teman-temannya ketakutan. Tapi Rini tidak takut. Dengan polosnya, ia berlari ke tengah sawah, mencari layang-layangnya yang tersangkut di batang padi. Tanpa sadar, ia menginjak sebuah gundukan tanah yang terasa lunak, seperti perut manusia. Saat ia mengangkat layang-layangnya, ia melihat sesuatu. Sebuah batu nisan kecil, tertutup lumpur, tidak ada nama, hanya goresan aneh seperti simbol-simbol kuno. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai pecah. Dari dalam tanah, asap hitam keluar, berputar-putar, lalu membentuk sosok tinggi besar, lebih hitam dari malam. Sosok itu membungkuk, wajahnya samar, matanya merah membara, dan dari mulutnya keluar suara rendah. "Siapa yang membangunkanku?" Rini membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam sekejap, sosok itu membelah tanah lebih lebar. Dari dalamnya keluar sosok-sosok lain, seperti manusia, tapi tubuh mereka hancur, berkulit busuk, dan mata mereka mengalirkan darah. Mereka merangkak keluar dari liang tanah, memenuhi sawah itu, seperti tentara makhluk kegelapan. Malam itu, desa Kedawung berubah jadi neraka. Rumah-rumah dibakar oleh tangan-tangan tak terlihat. Orang-orang mendengar suara pintu diketuk bertubi-tubi, tapi saat dibuka, hanya ada jejak lumpur mengarah ke dalam rumah. Teriakan-teriakan minta tolong menggema dari tengah sawah, namun siapapun yang berani mencari, tidak pernah kembali. Pak Mardi pun muncul lagi, namun kali ini, bukan hanya sebagai arwah. Wujudnya membesar, kulitnya membusuk parah, dan di punggungnya, menempel tangan-tangan kecil lain, seolah tubuhnya dijadikan sarang para makhluk itu. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, mengetuk pintu sambil memanggil, "Pulanglah bersamaku." Siapapun yang membuka pintu, wajahnya langsung membiru, membusuk dalam semalam. Orang-orang desa akhirnya sadar, ini bukan lagi tentang arwah Pak Mardi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih purba, kekuatan jahat yang terkubur di bawah ladang itu selama ratusan tahun. Kekuatan itu kini sudah bebas. Dan malam-malam di desa Kedawung, tidak pernah lagi terasa aman. Beberapa orang berkata, jika kamu berjalan terlalu dekat ke arah sawah itu saat malam, kamu akan mendengar suara gemeretak tanah. Itu tanda bahwa makhluk-makhluk itu sedang bangkit, mencari tubuh baru untuk dijadikan wadah. Dan jika kamu melihat seseorang berdiri sendirian di tengah sawah, jangan dipanggil. Jangan didekati, karena bisa jadi,
itu bukan manusia lagi. Setelah malam panjang penuh teror, desa Kedawung hampir habis. Sebagian besar rumah kosong. Penduduk yang tersisa memilih mengungsi, meninggalkan segala harta benda mereka. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan desa, ada 5 pemuda yang bertekad mengakhiri semua ini: Darto, Saman, Juki, Wahyu, dan Ramdan. Mereka membawa bensin, obor, dan doa-doa dari kiai desa tetangga. Misi mereka sederhana, membakar ladang terkutuk itu sampai habis, berharap bisa mengusir kekuatan jahat yang bersemayam di sana. Malam itu, di bawah langit hitam tanpa bintang, mereka memasuki ladang Pak Mardi. Setiap langkah terasa berat. Di telinga mereka, bisikan-bisikan terus membujuk. "Jangan bakar, kami lapar, temani kami." Tapi kelima pemuda itu melangkah terus. Saman menumpahkan bensin ke batang-batang padi, Darto menyalakan obor. Saat api mulai menjilat batang padi kering, tanah berguncang hebat. Dari tengah sawah, retakan besar menganga, dan dari lubang itu, muncullah sesuatu, gerbang batu berukir simbol-simbol kuno yang bercahaya merah darah. Di dalam gerbang itu, tampak ratusan makhluk mengerikan. Mata mereka merah, tubuh mereka setengah membusuk, merangkak naik dengan kecepatan mengerikan. Juki berteriak, "Bakar, bakar semua!" Kelima pemuda berusaha keras menyebarkan api, tapi udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah waktu melambat. Api yang menyala malah berubah menjadi nyala hitam, dingin, dan tidak membakar apapun. Satu persatu, makhluk-makhluk itu meraih mereka. Ramdan diseret ke dalam retakan, tubuhnya lenyap sambil menjerit. Wahyu ditarik ke langit, tubuhnya menghilang di balik awan hitam. Juki dan Saman mencoba berlari, tapi tubuh mereka membeku di tempat, berubah menjadi patung batu berlumur darah. Tersisa Darto. Dengan sisa tenaga, Darto berlari ke arah batas desa, membawa satu-satunya obor yang masih menyala. Tapi saat dia hampir keluar dari sawah itu, Pak Mardi muncul di hadapannya, kini dalam wujud raksasa berbalut lumpur dan darah. Wajah Pak Mardi hancur, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir puluhan ular kecil berdesis. "Kamu mau meninggalkan kami?" Kamu mau meninggalkan kami? Satu sentuhan dari tangan Pak Mardi, dan dunia Darto berubah hitam. Obornya jatuh, padam dalam genangan lumpur. Keesokan harinya, desa Kedawung resmi ditinggalkan. Pemerintah menyatakan desa itu hilang karena bencana tanah longsor, padahal tanahnya tetap ada. Hanya saja, tak ada seorang pun yang berani masuk. Konon, jika malam-malam tertentu kamu melintasi jalan tua dekat bekas desa Kedawung, kamu akan melihat ladang luas penuh kabut. Meskipun sebenarnya ladang itu seharusnya sudah hancur. Cahaya kecil berkelip-kelip, seperti obor yang terus berkedip, mencari jalan pulang. Dan jika kamu cukup nekat untuk mendekat, kamu akan mendengar suara berat berbisik, "Pulanglah bersamaku." Tapi ingat, sekali kamu menjawab panggilannya, kamu tidak akan pernah kembali lagi. Karena di tanah itu, kutukan telah berakar, dan pintu dunia kegelapan sudah terbuka. Untuk selama-lamanya. Tamat.